Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Awalnya di tahun 1511 Masehi, Portugis berhasil menguasai Malaka. Oleh karena itu, para pedagang mencari pelabuhan lain untuk menghindari Portugis. Daerah Aceh Darussalam yang menjadi pusat pemerintahan kala itu adalah Kutaraja. Sultan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Ali Mugayat Shah. Pada tahun 1520, Sultan Ali mulai memperluas kekuasaan. Ia berhasil menguasai daerah penghasil lada dan emas, yaitu Pasai, Delhi, dan Arun. Kemudian, sang sultan wafat pada tahun 1530, lalu digantikan oleh putra sulungnya, yaitu Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin merupakan putra yang menggantikan Sultan Ali Mugayat Shah. Namun sayangnya, ia mengalami kemunduran setelah kegagalannya dalam menyerang Malaka. Pada tahun 1537, terjadi kudeta di Kesultanan Aceh oleh saudaranya sendiri, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, sehingga ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Aceh III. Sultan ketiga dari Kesultanan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia diberi gelar Al-Qahar yang berarti penguasa. Ia berhasil menyebarkan agama Islam sampai ke Siak dan Minangkabau. Ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki sehingga perwira Turki ikut andil dalam melatih tentara Aceh hingga mengajarkan pembuatan meriam. Dengan kekuatan armada lautnya, Aceh sempat menyerang Malaka namun masih mengalami kegagalan. Setelah masa Sultan Riayat Shah, Kesultanan Aceh mengalami kemerosotan. Berikut adalah Sultan Aceh sebelum mengalami masa kejayaan, yakni Sultan Ali, Sultan Sri Alam, Sultan Zainal Abidin, Sultan Ala Al-Abidin, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Ala Al-Din Riayat Shah Al-Mukamil, dan Sultan Buyung. Sultan Iskandar Muda. Saat Sultan Iskandar Muda naik tahta, ia berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Sumatera. Tak hanya di Pulau Sumatera, Kesultanan Aceh pada saat itu juga berhasil menguasai Johor, Pahang, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda berhasil membentuk kekuatan militer yang cukup besar. Ia juga berhasil menjalin hubungan diplomatik. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda juga berupaya merebut Malaka dari Portugis. Namun sayangnya masih mengalami kegagalan. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi. Sultanah Syarifatuddin. Sultanah Syarifatuddin merupakan istri dari sultan sebelumnya, yaitu Sultan Iskandar Sani. Dalam masa pemerintahannya, banyak gejolak yang muncul dari VOC. Namun, ia berhasil mengambil jalan tengah dari permasalahan tersebut. Sultanah Syarifatuddin mengadakan perjanjian dengan Sultan Johor agar tidak saling menyerang. Pada zaman ia bertahta, muncul intelektual dan sastrawan, di antaranya adalah Hamzah Fansuri, Nahruddin Ar-Ramiri, dan lainnya. Setelah bertahta selama 34 tahun, Sultanah Syarifatuddin wafat pada tahun 1675 Masehi. Setelah masa Sultanah Syafi'atuddin, berikut adalah daftar sultan atau sultanah di Aceh. Yang pertama ada Sultanah Nakih Al-Din, yang kedua ada Sultanah Zaki Al-Din, yang ketiga ada Sultan Badar Al-Alam, yang keempat ada Sultan Muhammad Syah, yang kelima ada Sultan Mahmud Syah, yang keenam ada Sultan Ibrahim Mansur Syah. Faktor umum runtuhnya kerajaan Aceh adalah pemimpin yang tidak cakap, perpecahan internal kerajaan, dan lepasnya wilayah kekuasaan. Faktor utamanya adalah perang antara Belanda dan Aceh pada tahun 1873 sampai 1903. Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. Pada akhirnya, kesultanan ini runtuh sejak tahun 1903. Kemudian ada peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman. Yang kedua ada Taman Sari Gunungan. Yang ketiga ada Benteng Indrapatra. Yang keempat ada Meriam Kesultanan Aceh. Yang kelima ada Makam Sultan Iskandar Muda. Yang keenam ada Uang Emas Kerajaan Aceh. Yang ketujuh ada Hikayat Karya Sastra. Sekian dari kelompok auditori 4. Kami ucapkan terima kasih.